Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan selamat datang pada kita untuk bersama-sama beribadah di GKI Gading Indah dalam kebaktian umum pertama. Khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, jika membutuhkan informasi dapat menghubungi penatua yang bertugas atau pada hari kerja dapat menghubungi tata usaha. Sebelum ibadah kita ini dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Michael Christian Freddy, anggota Gereja Kristus Yesus Greenfield, dengan Saudari Nadia Cendana, anggota GKI Gading Indah. Dan ini akan diadakan pada hari Sabtu 10 Juni 2023 jam 10 pagi di Gereja Kristus Yesus Greenfield. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta Jemaat online. Kedua, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023. Dan akan dilayankan pada kebaktian umum kedua jam 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur dan akan dilayani oleh Pendeta Stira Budi Puro Suwito. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Warta ketiga, Camp Remaja GKI Gading Indah. GKI Gading Indah kembali mengadakan camp remaja. Di camp remaja ini akan ada banyak aktivitas seru yang dilakukan bersama dengan teman-teman remaja. Kita akan diajak untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan sesama, melalui berbagai aktivitas bersama seperti membuat karya seni, sharing, dan tentunya bermain bersama. Mari kita berhenti sejenak dari rutinitas kita dengan mengikuti camp remaja GKI Gading Indah dengan tema Disconnect to Reconnect. Dan ini akan diadakan pada hari Rabu hingga Jumat tanggal 21 hingga 23 Juni 2023 di Gria Sawah Lega, Cisarua dengan biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 per orang. Teman-teman diminta untuk segera mendaftar mengikuti camp remaja GKI Gading Indah ini dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Chelsea dan Saudari Angel. Dan juga Komisi Remaja akan membuka pendaftaran sesudah kebaktian ini. Keempat, Sekolah Alkitab Liburan. Dengan tema Listen, Look, and Act akan diadakan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2023 untuk kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 SD, dan tanggal 6 Juli untuk kelas kecil, TKA hingga kelas 2 SD, di GKI Gading Indah. Pendaftaran bisa dilakukan paling lambat hingga tanggal 24 Juni 2023. Info selengkapnya dapat juga Bapak Ibu baca pada warta jemaat online. Terakhir, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Timur mengadakan Bina Pranikah yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 dan tanggal 24 Juni 2023 jam 7.30 pagi melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Juni dapat menghubungi Ibu Evika di nomor 0819 959 88887. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat juga pada warta jemaat online. Demikian Bapak Ibu, pokok warta hari ini, kebaktian kita pada hari ini dengan tema Misi Allah Trinitas akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
firman Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan baruku. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Setiap pemberitaan firman di dalam kebaktian-kebaktian pada hakikatnya adalah pengajaran. Tapi saat-saat tertentu gereja juga menyelenggarakan secara lebih khusus kebaktian yang disebut kebaktian pengajaran. Nah, terkait dengan tema misi Allah Trinitas dalam kebaktian minggu ini, nuansa pengajaran yang lebih menjelaskan doktrin akan lebih kental. Mari bersama-sama kita hayati dalam ibadah ini. Terpuji Allah Bapa. Terpuji Allah Bapa, Sang Khalik semesta, betapa
Firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hari-hari sebelumnya. Dosa yang kami lakukan, yang kami sadari, maupun yang kami kadang tidak sadari, yang melukai hati teman kami dan tidak menyenangkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena kami percaya dengan kasih kuasa-Mu, Engkau mengasihi kami. Tuntun kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga nampak cahaya yang dari
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan Matius 16 ayat 24 dan 25 menyatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut salib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruskah kau sangkal diri, ikut salib? Di godaan dunia ini, ikut habis. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur karena kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan saat ini kami boleh dihimpunkan lagi dalam kebaktian di rumahmu ini. Saatnya tiba, secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat dan ayat yang ke-25 sampai dengan 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Topik Allah Trinitas adalah salah satu topik pengajaran gereja yang paling sulit untuk dijelaskan dan juga paling sulit untuk dimengerti. Para bapak gereja, para teolog berusaha untuk memberikan penjelasan dengan berbagai sudut pandang. Beragam ibu bapak, saudara-saudara. Pernah ada ajaran yang disebut triteisme. Jadi di dalam doktrin ini diajarkan Allah itu onopiro. Ada berapa? Triteisme. Dalam ajaran pengajaran ini dikatakan Allah itu ya ada 3. Ada yang namanya Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi bukan 1, 3. Dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lain. Seandainya pengajaran ini benar, maka benarlah apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita, bahwa orang Kristen itu Allahnya lebih dari 1, karena ada 3 seperti triteisme tadi. Lalu ada lagi yang disebut dengan sabellianisme atau modalistik. Sabellianisme itu dari nama
pelopornya, penganjurnya, Sabellius. Sabellius berpendapat bahwa Trinitas bukan berkaitan dengan natur hakikat keberadaan Allah, tapi hanya cara Allah menyatakan dirinya, dan itu dikaitkan dengan periode tertentu. Bahwa Allah menyatakan diri selaku Bapa itu periode perjanjian lama. Selaku anak di dalam Injil-Injil dan selaku Roh Kudus dalam perjanjian baru sampai sekarang ini. Jadi kaum Sabellian percaya bahwa Tuhan Allah mengubah dirinya dari salah satu manifestasi yang ini ke yang lain secara berturutan. Seolah mengganti kostum, berganti peran. Dan dulu gereja termasuk GKI juga tanpa sadar karena susah menjelaskan, ada sebagian menjelaskan ya seperti itu. Seperti si Apiau kalau di rumah dia menjadi suami, jadi ayah untuk keluarganya. Kalau di kantor dia jadi direktur. Kalau di gereja dia jadi penatua. Tapi ya itu si Apiau, cuma perannya doang yang berbeda. Jadi di dalam sistem Sabellius ini, Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah berada pada saat yang sama secara bersamaan. Karena beda-beda periodenya tadi, terpisah-pisah. Lalu ada lagi yang disebut unitarianisme. Dalam doktrin unitarianisme dikatakan Allah yang mung siji, cuma satu saja Allah itu. Yesus bukan Allah. Dia adalah makhluk ciptaan Allah. Memang seorang nabi yang luar biasa. Dia hamba Allah dan karena itu Yesus bukan Tuhan. Bagaimana dengan Roh Kudus? Oh, Roh Kudus itu bukan pribadi. Dia hanya kekuatan. Dia hanya tenaga dari Allah. Jadi di dalam unitarianisme ini juga ditolak keberadaan apa yang kita hayati di dalam tradisi iman kita, di dalam gereja Protestan arus utama tentang Allah Trinitas. Nah, GKI meyakini dan mengajarkan Allah Trinitas seperti dirumuskan misalnya dalam konfesi GKI. Masih banyak orang GKI yang asing ya dengan konfesi GKI. Pernah dengar konfesi GKI? Pernah? Belum? Saya udah ngomong 3 kali dari tadi ya. Ya dengarlah ya, tapi opo kui? Apa itu konfesi GKI? Mungkin sesekali kita harus menyertakannya di dalam warta jemaat ya. Jadi tahun 2014 GKI merumuskan pengakuan iman yang tidak setara dengan kredo, ini namanya konfesi, di mana GKI menuangkan apa yang menjadi keyakinan iman GKI terkait dengan keberadaan Allah, tapi juga tentang bagaimana GKI menjadi bagian dari karya Allah. Jadi singkatnya begini, di dalam pengajaran itu dikatakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Satu hakikat, hakikatnya ya Allah. Satu hakikat di dalam 3 pribadi yang memang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang bersekutu di dalam kekekalan melalui dan di dalam relasi kasih yang luar biasa.
Jadi Allah adalah Bapa. Allah adalah Anak. Allah adalah Roh Kudus. Tapi Bapa bukan Anak. Karena kedua pribadi itu berbeda. Anak bukan Bapa atau Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan Bapa atau Anak. Karena tadi ya hakikatnya sama. Satu, Esa, Ehad. Dan kita berangkat dari sana seperti diserukan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu hakikat keberadaan Allah yang kita yakini. Nah, Allah yang Esa itu adalah Allah yang adalah Bapa, adalah Anak, adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan ini yang praktis ya. Kalau kamu berdoa, berdoalah kepada siapa katanya saudara? Masih ingat kepada siapa? Kepada Bapamu yang di sorga. Begitu kan yang Yesus katakan ya. Berdoalah kepada Bapamu yang di sorga. Lalu di ujungnya, mintalah di dalam namaku. Ini urusan yang bisa penting, bisa tidak. Tapi kalau kita bisa ikuti, why not? Kenapa tidak? Yaitu alamat doa kita itu adalah Bapa. Sebagai satu pribadi dari Allah yang Esa itu. Kita meminta di dalam nama Yesus. Roh Kudus dia yang menyempurnakan doa-doa kita. Jadi baik saya kira kalau kita membiasakan mengalamatkan doa kita itu ya kepada Bapa. Bukan Tuhan Yesus kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Terus alamat sama meterainya itu jadi satu, jadi sama, saudara-saudara. Persekutuan kasih ilahi yang akrab, yang ada di dalam keberadaan Allah Trinitas itu bukan untuk diri Allah sendiri. Tetapi dia terarah secara melimpah dan tanpa syarat kepada seluruh ciptaan. Melalui anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan. Jadi ada 4 aspek yang dikatakan di dalam konfesi GKI. Bahwa anugerah Allah Trinitas itu adalah di dalam karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan. Dan seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya Allah yang mencipta, ya Allah Trinitas. Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membarui adalah karya dari ketiga pribadi Allah yang Esa itu secara bersama-sama. Nah, contoh yang sederhana tentang hal ini kita lihat di dalam bacaan pertama tadi. Catatan Alkitab tentang sebagian peristiwa penciptaan. Kita membaca di sana dikatakan dalam penciptaan itu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang kita bayangkan ya? Bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah seperti di film-film ya, Allah Bapa semedi terus keluar rohnya. Terus rohnya melayang-layang. Begitukah? Tidak, saudara. Simple. Alkitab mengatakan di dalam karya penciptaan itu ada pribadi Allah Sang Bapa, ada pribadi Roh Kudus.
Lah Yesus endi? Yesus di mana? Nah, kita mesti pindah ke Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu siapa, saudara-saudara? Yang dimaksudkan dalam Yohanes 1. Yesus, pasti kita ingat. Sebab ayat 14 dari Yohanes 1 mengatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Merujuk kepada Sang Anak, kepada Yesus. Jadi, dari kesaksian Alkitab tentang karya penciptaan yang Allah perbuat, kita bisa melihat kehadiran Allah Trinitas yang berkarya bersama-sama. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan itu adalah anugerah. Selain bahwa itu diberikan cuma-cuma oleh Allah Trinitas, tapi juga dia menjadi anugerah bagi kita karena Allah Trinitas mengikut sertakan seluruh ciptaan, utamanya manusia, ke dalam persekutuan kasih-Nya itu. Bahwa manusia secara khusus diikut sertakan dalam karya Allah itu nyata. Lewat catatan Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya. Ketika dikatakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Membaca teks ini paling tidak menurut saya ada dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama tentang kata kita. Dalam anak kalimat baiklah kita menjadikan manusia. Siapa yang dimaksud dengan kita? Nah, belakangan makin banyak ahli Alkitab yang cenderung mengatakan bahwa kita yang dimaksud dalam ayat ini menunjuk pada keberadaan Allah Trinitas itu. Bukan keberadaan Allah Bapa bersama makhluk-makhluk sorgawi yang lain. Seakan-akan ada rapat, ada persidangan Allah dengan makhluk-makhluk sorgawi lalu diputuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak begitu. Tetapi yang mau dikatakan dengan kita adalah Allah yang esa dalam tiga pribadinya tadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu lalu dikatakan bahwa kita manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem ini kalau saudara lihat patung Patani, pematungnya itu saya tidak ingat namanya siapa, tidak merem terus dia bikin patung itu. Ada modelnya yang menjadi contoh untuk patung yang dibuat itu. Itu kira-kira gambar. Rupa, demuth. Kalau dalam zaman modern ini yang paling gampang itu fotokopi atau hasil scanning. Ya. Kalau Anda memfotokopi sebuah surat resmi kepada instansi, hasil kopian itu sama tidak dengan aslinya? Sama ya? Sebab kalau hasil kopiannya itu yang keluar adalah, halo sayang, apa kabar? Sudah makan belum? Wah, bingung ya kalau hasilnya berbeda. Mau mengatakan ada kesamaan, ada keserupaan yang luar biasa.
antara Allah Trinitas, Sang Khalik itu dengan kita, sang makhluk manusia yang diciptakannya. Tapi kembali kita mengingat kesamaan yang luar biasa itu bukan kesamaan fisik. Jadi jangan terus bertanya, jadi Allah matanya belo apa sipit? Rambutnya hitam apa pirang? Bukan urusan itu. Bahwa manusia diciptakan dan diperlengkapi Allah sedemikian rupa. Dengan akal budi, dengan hati nurani, perasaan, tanggung jawab, tapi juga kebebasan kehendak, adalah agar manusia, agar kita ini mampu berfungsi menjadi gambar dan rupa Allah dalam keseharian hidup di dunia ini. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah hakikat fungsional kita. Menjalani hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah Trinitas, sebagaimana Allah Trinitas berada di dalam persekutuan kasih yang mengikatkan ketiganya sebagai satu kesatuan. Hidup dalam persekutuan kasih dengan sesama dalam rangka ikut mengerjakan misi Allah. Apa misi Allah Trinitas? Yaitu mewujudkan shalom, damai sejahtera di dalam dan bagi dunia ini. Di dalam kata shalom yang syarat makna itu termuat pengertian-pengertian tentang keselamatan, tentang pembaruan dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan pernyataan dalam konfesi GKI. Bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengikut sertakan seluruh ciptaan ke dalam persekutuan kasih-Nya, ke dalam karyanya. Nah, dalam rangka itulah, karena Allah mau menyertakan kita, mengikut sertakan kita dalam karyanya tadi, maka Allah memberikan kuasa kepada manusia. Itu yang kita baca tadi. Bukan cuma beranak cucu dan bertambah banyak ya yang kita baca tadi. Udah cukup banyak sekarang, jangan terus-terusan beranak cucu, saudara. Tapi dikatakan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, di atas segala binatang yang merayap dan seterusnya. Ini dalam sejarah pernah dan sampai sekarang mungkin masih ditafsirkan seenak udel. Dianggap bahwa manusia diberi kuasa untuk menguasai segala sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. Maka segala binatang yang terbang, yang dalam air, yang jalan di permukaan bumi, tidak ada yang luput dimakan oleh manusia. Maka terjadilah pengerusakan hutan, sumber daya alam yang makin menipis dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Bahwa Allah memberi kuasa itu supaya manusia turut serta dalam misi Allah Trinitas mewujudkan shalom. Dan itu sejajar dengan apa yang dipersaksikan Injil Matius. Bahwa Yesus yang telah bangkit itu menerima kuasa. Bukan sembarang kuasa. Ayat 18 dari Matius 28 mencatat apa yang Yesus katakan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa untuk apa? Balik lagi, tidak lain adalah kuasa untuk melanjutkan karya Allah Trinitas. Mewujudkan shalom kerajaan Allah. Lewat karya penciptaan yang terus-menerus dilakukan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan hidup. Dengan otoritas yang ada padanya itulah, lalu Yesus memberikan tanggung jawab dan pengutusan kepada para murid dan juga kepada kita semua yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Ini nas yang suka disebut dengan istilah amanat agung. Sekalipun kita tidak menemukan ungkapan itu. Sebenarnya kan kalau ada yang tegas-tegas Yesus katakan inilah yang terutama, hukum yang terutama. Hukum apa saudara? Hukum kasih. Maka kita mestinya memandang panggilan dalam Matius 28 ini bukan sebagai gerakan kristenisasi. Bukan upaya untuk menjadikan orang lain yang tidak beragama Kristen menjadi pemeluk agama Kristen. Misi Allah Trinitas bukan pertama-tama soal agama atau sistem kepercayaan. Intinya adalah urusan bagaimana memperjumpakan orang dengan Sang Maha Kasih, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misi yang diemban gereja adalah memfasilitasi terjadinya perjumpaan antara Allah dengan manusia. Yaitu bagaimana melalui keseharian hidup yang kita jalani selaku gambar dan rupa Allah tadi. Orang-orang di sekitar kita dapat melihat, dapat merasakan kehadiran Allah dan tergerak untuk juga mau menyambut Dia. Nah, itu akan terjadi kalau kita dengan sungguh-sungguh turut menciptakan hal-hal dan kondisi yang menghadirkan shalom dalam kehidupan ini. Ketika terjadi beberapa kali resesi terakhir terkait dengan dampak pandemi, saya tahu ada pengusaha-pengusaha Kristen di tengah kesulitan mereka mencoba mempertahankan untuk tidak mem-PHK karyawan. Permasalahan itu disampaikan, lalu bersama-sama digumuli dan difahami bahwa kita ada dalam keadaan sulit. Tapi mari kita berusaha bersama-sama untuk bertahan. Ada orang-orang yang menciptakan peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja yang baru. Bukankah itu termasuk menciptakan hal dan kondisi yang menghadirkan shalom? Bagaimana kita memelihara persekutuan kasih dengan sesama di tengah keragaman yang ada? Ketika kita mau tetap memberkati sekalipun kita dikutuk oleh yang berbeda dengan kita. Dan seterusnya. Bagaimana kita mau mengupayakan dengan tulus keselamatan sesama dan seluruh ciptaan. Miris misalnya kalau kita mendengar salah satu berita yang viral belakangan ini tentang seorang remaja putri yang diperkosa oleh belasan orang. Bagaimana kita bisa ikut dengan tulus merawat keselamatan sesama? Bagaimana kita ikut dalam gerakan pembaruan hidup dengan mengarahkan hidup pada kehendak Allah? Sebab hanya di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan yang sejati. Ibu bapak saudara pastilah turut serta dalam misi Allah Trinitas itu bukan perkara kecil, bukan hal yang mudah. Bahkan sebaliknya itu adalah perkara besar, tapi juga hal yang sulit. Namun jangan kecil hati. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Kepada para murid Yesus menjanjikan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji itu adalah juga bagi kita semua. Dan kita telah melihat serta mengalami pemenuhan janji itu lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang minggu lalu baru kita rayakan pada peringatan Hari Pentakosta. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sesungguhnya Allah Trinitas terus berkarya. Memampukan kita tetap menjadi gambar dan rupa Allah dalam keikutsertaan kita
mengerjakan misi Allah Trinitas. Kita akan mengalami kepenuhan berkat Allah Trinitas itu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, turut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyafaat. Ya Allah, Bapa di sorga, saat ini kembali kami datang di dalam doa kami. Bersahati kami memohon belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh mereka, baik yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa bagi Ibu Erli Suparli, bagi Ibu Damayanti, Bapak Kunjung. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk menyempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan, agar saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup yang mereka perlukan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan, teguhkan iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun seisi keluarganya. Tuhan yang cukupkan juga apa yang diperlukan dalam rangka pembiayaan. Kami berdoa ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan di gerejamu di GKI Gading Indah, untuk rencana penyelenggaraan sakramen baptisan anak pada tanggal 18 Juni, rencana camp remaja tanggal 21 sampai dengan 23 Juni, juga untuk pemberkatan pernikahan anak-anak terkasih Michael Freddy dan Nadia Cendana pada tanggal 10. Ya Bapa, kiranya lewat kegiatan-kegiatan tersebut, gerejamu boleh makin mengalami kelimpahan anugerah Tuhan yang mendorong jemaat untuk mau makin bersungguh mengemban misi yang Tuhan percayakan untuk turut serta mewujudkan misi Allah Trinitas di dalam kehidupan gereja, baik sebagai persekutuan jemaat, baik sebagai keluarga-keluarga maupun sebagai pribadi-pribadi. Dengan kerinduan itulah kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam upaya-upaya memulihkan perekonomian, menciptakan kedamaian, kesejahteraan di tengah berbagai pergumulan baik dari aspek sosial, aspek politik dan sebagainya. Tuhan yang tetap beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat terus memilih hanya apa yang benar dan mengerjakannya dengan benar, yaitu apa yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami juga berdoa bagi kedamaian dan perdamaian dunia ini. Tuhan, Engkau Allah alam semesta, Engkau penguasa segala sesuatu. Mampukan
para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau bersahati, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga shalom kerajaan Allah makin mewujud nyata. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, pengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada berbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, di Tunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, inilah kami umat yang telah Engkau selamatkan, boleh membawa persembahan di pagi hari ini. Persembahan mana ya Tuhan? Berasal daripada tangan-Mu juga, melalui karya dan usaha yang Engkau berkati. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan bersyukur
atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Kami ingin mempersembahkan segala yang kami miliki kepadamu, baik itu waktu, bakat, maupun harta. Semua adalah milik-Mu, dan kami ingin menggunakannya untuk memuliakan-Mu. Mohon berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan kiranya berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Tuanglah tanganmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu ada hidupku berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.